name nasian Tuhan debata amai, doh nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhani. Amin. Horas salimanta sangahon 5 menit manangiho Tuhani, nanene sian buku Daniel bidu 10 sada ayat 22. Jalahala nama jahanti do pak perjanjiani, akuan nado marbalik marhite sian hata ela-ela. Alayang gobangso akan tumadda di batana, patuduson nama rohana laos marsiho. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nats ini adalah bahagian dari penglihatan Daniel akan peristiwa akhir zaman, di mana akan muncul penguasa-penguasa dunia yang disebut antikristus, yang berambisi mencari kekuasaan dengan memberikan pengajaran sesat, menggunakan siasat melalui kata-kata licin atau rayuan untuk membujuk umat manusia agar murtad dan berpaling dari Tuhan serta melanggar perjanjian. Saat ini kita sudah berada di masa akhir zaman. Penglihatan-penglihatan itu sudah mulai tergenapi, tanda-tandanya sudah mulai terlihat. Hari-hari ini bujuk rayu dengan kata-kata licin yang diramu kenikmatan duniawi juga semakin banyak, dan pengajaran sesat mulai merajalela mengancam kemurnian iman. Kabar yang kita dengar dan lihat hari-hari ini adalah keadaan manusia yang semakin rusak moral maupun etikanya. Kejahatan, kekerasan, kenajisan yang terjadi justru semakin parah. Krisis oleh pandemi dan global warming yang meluas, semua itu sesungguhnya adalah penggenapan firman Tuhan tentang akhir zaman. Keadaan di akhir zaman memang semakin sukar. Alkitab telah mengatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hal ini membuat orang percaya pengikut Kristus menjadi cemas dan takut, menderita, sampai ada yang putus asa. Tak sedikit yang murtad dan melanggar perjanjian, namun masih ada yang setia pada Kristus. Peristiwa akhir zaman adalah pengujian dan pemurnian iman bagi orang percaya. Situasi ini digambarkan seperti emas yang diuji dengan cara dicairkan ke dalam api yang suhunya sangat tinggi, supaya kotoran-kotoran dan campuran-campuran lain bisa disingkirkan sehingga dapat menghasilkan emas yang murni. Allah mengizinkan peristiwa ini untuk mendapatkan anak-anak Tuhan yang berkomitmen untuk hidup kudus dan setia. Menghadapi keadaan yang sulit, Tuhan mau kita menjadi orang yang senantiasa kuat dan setia, sehingga tetap tegak dan menang menghadapi segala keadaan. Tidak diombang-ambingkan oleh keadaan zaman yang begitu berubah dengan cepat, bukan menjadi orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Siapakah orang yang bisa bertahan dan bertindak? Hanya orang yang mengenal Allah secara sungguh-sungguh yang dapat bertahan pada saat menghadapi keadaan yang sulit. Setiap orang yang mengenal Allah, yaitu orang-orang yang masuk ke dalam hubungan yang akrab dan pribadi dengan Allah, akan tetap kuat. Kekuatan kita ditentukan oleh seberapa jauh kita mengenal Allah. Oleh karena itu, kunci untuk kita dapat lolos dari pengujian dan pemurnian adalah dengan berkomitmen untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga kita mencapai pengetahuan yang benar akan Tuhan melalui firman-Nya, hingga kita senantiasa menjadi orang-orang yang setia dalam perjanjian. Ketika kita tahu bersama dengan siapa kita hidup dan berjalan, maka kita tidak akan mudah digoyahkan dengan tantangan, pergumulan, dan masalah yang datang dalam hidup kita. Ketika kita tahu bagaimana kemahakuasaan Tuhan yang kita sembah, maka kita tidak akan takut menghadapi apapun yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Kita tidak mudah tergoyahkan sampai Tuhan memberikan keadilan. Sekalipun para penguasa antikristus itu terlihat sukses berkuasa di dunia ini, namun semuanya itu akan berakhir saat Kristus datang kedua kalinya sebagai Raja dan Hakim untuk menghakimi seluruh umat manusia. Tuhan akan bertindak dalam kemahaadilannya di akhir zaman. Maka di mana posisi kita saat ini? Di saat pandemik dan pergumulan hidup menguji iman kita, apakah kita termasuk orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian, atau orang yang tetap kuat dan setia dalam perjanjian? Selamat bergumul. Kita berdoa. Mulia tema di Tuhan di hatam nabadiye.
Paingot tuhami asa totong mahami marahapuru satuho. Asa totong mahami margugo jala totong marojahan di bagasan haporsiaw na sitong nadalani ari-ari ningulo namin. Tumpe godang akan na mangilailahami, tumpe godang akan na naing mabay kami madaw siyan ho. Alay marhite asin roham, marhite huasom, margugo mahami mga dupi akan na masay. Atong diganuk akka parsoriyo ningulo nami, ajari mahami totong marhapuru sa tuho, at totong hami sa tiya, jala totong makaparseho diganuk ardalaran ningulo nami. Asin rohan ni Tuhan Yesus Kristus, walau ni rohan ni Debata Ama, dohot parsaoran ito di korbadiyama, nama dongani hamu sa lubot na. Amen.